Udah ya? Oke. Tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kami dari kelompok 7 dari kelas A2 ingin mempresentasikan tentang akhlak. Di sini kami bertiga, saya sendiri Muhammad Akbar Al-Fadri, dan ada Azahra Nindya Putri, dan juga Rizky Aditya Harton. Yang pertama, akhlak. Akhlak secara bahasa berasal dari kata kholaq, yang kata asalnya khulukun, yang berarti perangai, tabiat, adat, atau kholqun, yang berarti kejadian, buatan, ciptaan. Jadi secara etimologi, akhlak itu berarti perangai, adat, tabiat, atau sistem perilaku yang dibuat. Akhlak adalah sifat-sifat dan perangai yang diumpamakan pada manusia sebagai gambaran batin yang bersifat maknawi dan rohani. Pengertian akhlak menurut para ulama. Para ulama ilmu akhlak merumuskan pengertian akhlak berbeda-beda. Antara lain, menurut Al-Qurtubi, akhlak adalah suatu perbuatan manusia yang bersumber dari adab kesopanannya. Disebut akhlak karena perbuatan itu termasuk bagian dari kejadian. Menurut Ibnu Maskawai, akhlak adalah keadaan jiwa yang selalu mendorong manusia berbuat tanpa memikirkannya lebih lama. Lanjut, Indi. Selanjutnya ada dasar akidah akhlak. Dasar akidah akhlak adalah ajaran Islam itu sendiri yang merupakan sumber-sumber hukum dalam Islam, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Al-Quran dan Al-Hadis adalah pedoman hidup dalam Islam yang menjelaskan kriteria atau ukuran baik buruknya suatu perbuatan manusia. Dasar akidah akhlak yang pertama adalah Al-Quran. Ketika ditanya tentang akidah akhlak, Nabi Muhammad SAW, Siti Aisyah berkata, dasar akidah akhlak Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran. Selanjutnya ada pencerminan dari akhlak. Berdasarkan prinsip tauhid akhlak mencerminkan hal berikut. Yang pertama, tingkah lakunya. Siapapun yang menyembunyikan diri dari penglihatan manusia, siapapun dapat ditipu, siapapun dapat lari dari kejaran polisi. Seseorang hanya dapat menilai dari segi lahirnya. Yang terakhir, dalam hidupnya mungkin dapat lari dari pengadilan dunia. Selanjutnya ada akhlak dan tasawuf. Kata tasawuf berasal dari kata safa, yang berarti jernih atau bersih. Seseorang dapat dikatakan sufi karena hatinya bersih dan tulus di hadapan Allah. Dengan demikian, ajaran tasawuf adalah salah satu cara untuk mencapai akhlak yang mulia atau akhlak al-karimah. Tasawuf pada dasarnya membahas dasar dari segala dasar di mana tasawuf dilakukan dengan menggunakan hati atau keimanan. Tasawuf dapat dilakukan dengan 4 cara, yaitu yang pertama, sholat sunnah. Sholat sunnah ada 2, duha atau tahajud. Yang kedua ada puasa sunnah, puasa Senin Kamis atau puasa Daud. Yang ketiga ada sodako. Dan yang terakhir ada berzikir sebanyak mungkin.
Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang hadis sebagai akidah. Dasar akidah, akhlak yang kedua bagi seorang muslim adalah al-hadis atau sunnah rasul. Untuk memahami Al-Quran lebih terinci, umat Islam diperintahkan untuk mengikuti ajaran Rasulullah SAW karena perilaku Rasulullah adalah contoh nyata yang dapat dilihat dan dimengerti oleh setiap umat Islam atau orang muslim. Tujuan akhlak ada 3. Yang pertama, memupuk dan mengembangkan dasar ketuhanan yang sejak lahir. Yang kedua, membentuk pribadi muslim yang luhur dan mulia. Yang ketiga, menghindari diri dari pengaruh akal pikiran yang menyesatkan. Aplikasi akhlak dalam kehidupan. Yang pertama, akhlak terhadap Allah. Yang kedua, akhlak terhadap diri sendiri. Yang ketiga, akhlak terhadap keluarga. Jadi di sini dapat disimpulkan akhlak adalah dasar pondasi yang harus dimiliki dan perlu ditingkatkan oleh setiap muslim. Dan cara meningkatkannya dapat dilakukan dengan tasawuf banyak sekali bentuk caranya. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Ya, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami presentasikan atau kelompok kami jelaskan. Semoga apa yang kita sampaikan dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kurang lebihnya mohon maaf. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.